Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama sekali patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan yang penuh berkah ini. Ini adalah bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Ayahanda sekalian, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Jibril, maka terangkat martabat Jibril menjadi Sayyidul Malakut, artinya pemimpin semua malaikat. Kemudian ketika Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bergelar Sayyidul Mursalin. Kemudian Al-Quran diturunkan pada satu bulan, inilah bulan Ramadan. Terangkat martabat Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpinnya semua bulan. Kemudian diturunkan pada satu malam, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Terangkat malam itu menjadi Sayyidul Layal, pemimpin semua malam. Kemudian masuk Al-Quran itu ke dada-dada kita, maka terangkat martabat kita menjadi khairukum atau khairun nas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang dalam dadanya ada Al-Quran, dia belajar Al-Quran, kemudian dia ajarkan kepada orang lain apa yang dia paham tentang Al-Quran itu. Maka hadirin sekalian, sebagai laki-laki, kalau ingin menjadi suami yang baik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebagai perempuan, kalau ingin menjadi istri yang baik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebagai raja, kalau ingin menjadi pemimpin yang baik di mata Allah dan di mata Rasul, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Selain daripada itu tidak. Maka ketika pandangan Allah bagus kepada kita, 1000 orang ingin menjatuhkan kita tidak akan pernah menjadi buruk. Tapi ketika pandangan Allah buruk kepada kita, 1000 manusia ingin mengangkat martabat kita tidak akan pernah lagi menjadi baik. Maka satu-satunya solusi adalah berikan sifat Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rahmat dan sejahtera mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada keluarga-keluarga beliau sekalian, sahabat-sahabatnya, kemudian kepada ulama baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Yang mulia, takzim hormat saya pertama sekali kepada imam besar masjid, kepada badan pengurus kemakmuran masjid, panitia masjid, dan istimewanya kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Ayahanda sekalian, ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bertafakur, hadis yang begitu pendek ini sangat besar maknanya. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, inna lisa'imi fi syahri Ramadan la da'wata lam turadda. Mungkin sekilas yang kita dengar tidak ada istimewanya di situ. Mungkin sekilas yang kita baca tidak ada nampak hebatnya di situ. Inna lisa'imi fi syahri Ramadan la da'wata lam turadda. Sesungguhnya orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan dan dia angkat tangannya kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, lam turadda, tidak ditolak Allah. Apa istimewanya hadis ini? Kebanyakan setiap hadis Rasulullah tentang doa, di ujung hadisnya paling tidak makbulah. Setiap hadis Rasul tentang doa,
di ujung hadisnya paling tidak mustajabatun atau ijabah, tapi tidak dengan ini. Bahasa kalam Rasul di ujung hadisnya lam turadda. Apa bedanya? Ternyata ketika kita berpikir, ketika kita mau mengkaji, mau melihat mustajabah, ijabah, maqbulah, semua kalimat-kalimat itu kalimat yang bersyarat, kalimat yang punya ketentuan. Doa baru ijabah, doa baru maqbul, doa baru mustajab. Ternyata ada syaratnya. Pertama, paling tidak, lihat siapa yang berdoa. So tukang baca. Sebab tidak sembarangan doa keluar dari mulut mustajabah semua, tidak. Yang pertama yang harus dilihat adalah yang baca doanya siapa. Tukang baca doa alim, yang baca doanya fasih, yang baca doanya orang taat, yang baca doanya orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat, itu mustajabah. Karena alim. Abu Kuta baca doa, insyaallah makbul. Abu Payapasi baca doa, insyaallah mustajab. Ya Abu Ci, tapi Abu Lahab. Jangankan Allah, iblis tidak terima. Artinya doa yang mustajab itu ada syaratnya. Lihat siapa orang yang membacanya. Setidaknya itu nomor satu. Mungkin lain-lain untuk sepertiga malam. Kita baca doa jam 3 malam, mustajabah. Lain lagi paling tidak mungkin di raudhahnya Nabi, mustajabah. Di masjid, lihat orangnya, lihat waktunya, lihat tempatnya. Tapi jauh berbeda dengan kalimat lam turadda. Dan ini khusus ada dalam Ramadan, Pak. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di bulan lain, tidak ada di masa lain. Lam turadda itu satu kalimat yang begitu luas maknanya. Siapapun yang angkat tangan dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak lihat identitas kita. Alim dia tidak, jahil dia angkat tangan, Allah terima doanya. Maksiat diakah, penzinakah dia, perampokkah dia, kalau dia angkat tangan di bulan suci Ramadan, lam turadda, satu huruf pun tidak ditolak oleh Allah. Maka beruntung kita hidup di bulan ini. Beruntung Bapak. Karena manusia sehina kita ini, manusia semaksiat kita ini, manusia sejahil kita ini, rasa-rasanya jauh harapan doa kita tembus ke langit, jauh harapan. Tapi berkat adanya Ramadan, orang maksiat angkat tangan diterima, orang jahil angkat tangan diterima, orang bodoh angkat tangan diterima. Inilah hebatnya Ramadan. Andai saja kalau Ramadan itu tidak ada, kapan doa kita bisa tembus? Nyuruh retak-retak tanya-tanya, pasien terus doa langit. Ibadah kita bisa diukur. Maksiat kita unlimited, nguhan habe-habe. Tiap hari 24 jam kita bermaksiat. Siangnya maksiat, malamnya bermaksiat. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tidur, dalam tidurnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa bisa tembus? Maka paham Allah taala begitu cinta dan sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, berikan kesempatan kepada mereka agar semua bisa tembus doanya ke langit. Maka berdasarkan hadis ini, tema besar kita pada subuh yang berbahagia ini adalah doa. Hurufnya cuma 3. Doa. Kalau bahasa Latin D-O-A. Begitu singkat, begitu simpel. Ketika kita bayangkan begitu ringan rasa-rasanya. Tapi percayalah, paling berat itu doa. Tidak semua orang kita sanggup angkat tangan. Tidak semua orang begitu mudah mengangkat tangan. Rasa-rasanya lebih mudah mengangkat beras 40 kg ketimbang angkat tangan. 5 menit ini sudah terasa berat Bapak. 5 menit panjang doa ku imum nyo mutumpuk ada tika. Kahana duduk ada tika paling tidak nyo sengke kata tumpang ngendok tunggu. Itu 5 menit saja panjang doa. Tapi coba lihat itu, buruh bongkar pasang beras bulog itu kadang dari pagi sampai sore. Berapa kilo beras beratnya? Tapi ipok tunggu ngenjaronyo tidak terasa berat. Doa itu terasa berat luar biasa. Maka dalam Ramadan ini jangan tinggalkan sisa-sisa hari Ramadan. Doa, angkat tangan terus.
Dikira dua nunggu yang jadi enggak. Ada beberapa alasan doa tidak boleh kita lupakan. Ada beberapa alasan doa tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, ad-du'a'u ibadatu ahabba ilallah. Doa adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat itu sayyidul ibadah? Itu pemimpinnya ibadah? Iya, betul. Puasa itu hebat. Tapi yang lebih disukai Allah adalah doa. Kenapa doa? Karena semua ucapan kita dalam salat ada batasnya. Semua ucapan kita dalam salat ada ketentuannya. Sedikit lewat daripada batasan yang sudah ditentukan syariat, batal salat kita. Kita ganti doa lain yang bukan doa yang telah tetap dalam salat, batal salat kita. Artinya semua ucapan yang keluar dari lidah kita dalam salat ada batasnya, sudah ditentukan apa yang harus kita baca. Tapi jauh beda dengan doa. Berapa jam kamu mau duduk berdoa? Duduk, silakan berdoa. Berapa ribu kalimat kamu mau berucap? Silahkan berucap, tidak masalah. Maka tidak ada batas. Doa itu paling disukai Allah. Ketika orang berucap, berurai air mata, semua kalimat keluar dari lidahnya, apa yang tersimpan di hatinya tercurahkan di lidahnya. Ketika tidak ada batas, ibadah itulah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang ketika duduk dengan kawannya punya 1000 cerita. Kita duduk ngangan tanya tengku, umpah de tercurhat. Mau 1 jam kita punya bahan cerita, mau 2 jam kita punya bahan cerita. Dan ini kenyataan. Pulang tanya ya agam tengku. Punya sempat duduk bak kedai kopi kan, padum Jumaat apa abang. Dari linsya taduk sampai subuh itu semua kita punya bahan cerita. Menyogok ipakat pegah bah bola kita punya bahan cerita. Bahan politik kita punya bahan cerita. Bahan kerja kita punya bahan cerita. Tapi bodoh dilinai manusia ini ketika dia duduk di tikar musala, belum 5 menit mati lidahnya di hadapan Allah. Hanamu pula kenggo. Ini bodoh manusia. Bahkan waktu duduk ngaurung kita luar biasa ada pegah bah. Tapi ketika berdoa kepada Allah, baru 2 krek kamu hanam pula kenggo. Maka ada orang yang tidak mau berdoa, apakah hanam doa nunggu hana kudu pula keng. Ubeno luah donya hana kudu pula keng ba Allah. Padahal minta kepada Allah 1000 kali lebih mudah ketimbang kita minta kepada ayah kita sendiri. Minta kepada Allah 1000 kali lebih mudah ketimbang kita minta kepada ibu kita sendiri. Tapi saking mudahnya orang tidak mau berdoa. Hana gitu pula kengku. Maka ini poin pertama. Kalau kita sudah tahu bahwa doa itu yang paling dicintai Allah, kenapa tidak? Lu sembahyang, buku pruk juga bodoh. Angkat tangan sebentar. Tidak 1 kalimat, setengah kalimat kan bisa terucap di lidah. Apa beratnya? Minta sama orang, sama zat yang maha memberikan, minta sama zat yang maha membukakan. Minta kepada manusia begitu berat, begitu susah. Kadang-kadang membuat apa yang kita minta itu di ujungnya kekecewaan. Tapi minta kepada Allah tidak. Ketika tangan ini terangkat ke langit, ketika kita angkat kosong, maka ketika kita turunkan akan diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama. Alasan jangan pernah tinggalkan doa. Yang kedua, kenapa doa tidak harus ditinggalkan? Kenapa doa wajib seakan-akan kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah doa mukhul ibadah. Doa itu kekuatannya ibadah. Doa kekuatan salat kita. Doa kekuatan puasa kita. Mohon maaf ayahanda sekalian, ibadah kita, salat kita, puasa kita rasanya jauh dari kebenaran. Nyuruh tak tanya sembahyangnya. Abu Bakar itu pernah menangis di hadapan Rasul. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Saya takut ya Rasul, salatku tidak diterima Allah. Sekelas Abu Bakar masih takut. Sayyidina Umar pernah bersedih gara-gara puasanya takut tidak diterima Allah. Sekelas Sayyidina Umar masih merasa takut puasanya tidak diterima. Kenapa mereka merasa kurang dengan ilmunya? Bayangkan salat kita, bayangkan puasa kita. Kadang-kadang salat kita, ruku kita bukan karena ilmu, tapi karena melihat orang yang ruku.
Kadang-kadang sujud kita bukan sujud karena ilmu, tapi karena melihat orang yang sedang sujud. Sujud orang, sujudnya kita. Rukuk orang, rukuknya kita. Pahamkah kita tentang rukuk? Tidak. Pahamkah kita tentang sujud? Tidak. Pahamkah kita tentang salat? Pun tidak. Lalu di mana letak ibadah itu bisa diterima Allah? Doa. Maka ada doa setelah salat. Ya Rabb, taqabbal minna salatana. Taqabbal minna siyamana, taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana. Semua kita minta kepada Allah. Kalau ingin melihat salat kita, satu mazhab saja Imam Asy-Syafi'i kita di Aceh itu macam model merek salat, Pak. Kok bisa beda? Kita yang tabah kan mazhab dah ikut nunggu. Atau Imam Asy-Syafi'i toknya tumpuan kita. Kadang-kadang bukan hanya satu kampung, satu rumah kita bisa beda. Ketika salat itu modelnya beda-beda padahal panduan kita satu, disitulah kita paham ternyata ilmu kita tidak ada yang sempurna. Maka ketika ilmu tidak sempurna, ibadah kita yakinlah tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan ibadah kita, kekuatan ibadah kita ada pada doa. Leh sembahyang, nyanilah kengku, nutung ya Allah sembahyang lu. Berpuluh tahun kita rukuk dan sujud. Bayangkan sampai mati kita tidak ada satu salat pun yang diterima Allah. Puasa kita tidak satu puasa pun yang diterima Allah. Zakat kita tidak ada diterima. Sedekah kita tidak ada yang diterima. Maka semua ibadah itu, tumpuannya, kekuatannya, kuncinya, intinya ada pada doa. Alasan yang ketiga, kenapa penting sekali doa? Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah kekuatan kita, Bapak. Doa adalah powernya kita orang mukmin. Doa adalah powernya kita orang muslim. Coba lihat rekam jejak Nabi Muhammad dalam perkara doa. Satu hari Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berperang dengan orang kafir. Maka pada saat itu Rasulullah mempersiapkan semua tentara sahabatnya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, berapa lawan kita hari ini?" Nabi menjawab, 3.000 orang tentara kafir harus kita lawan. Sedangkan umat Nabi Muhammad saat itu, sahabat Nabi yang ikut berperang hanya 300 orang. Tidra, firtoh, luah lawan kafir. Maka ada sahabat Nabi yang mulai gentar. "Ya Rasul, logikanya kita tak akan menang. Nyokan mutalo pi hidak-dak dari kafe menyudup naramengku. Satu orang kita wahai Rasul, kita harus mampu melawan 1000 orang kafir, 100 orang kafir." Maka saat itu ketika Rasul melihat sahabatnya mulai goyang, turun Jibril alaihissalam. Jibril katakan kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, jangan mundur, maju. Allah tetapkan kamu menang." Rasul sudah tahu menang. Rasul sudah paham menang. Tapi diangkat tangannya ke langit. "Ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin." Ringankan tangannya, Bapak. Tahu Rasul akan menang, tapi tangannya tetap diangkat ke langit. Rasul minta kepada Allah diberikan kemenangan. Ketepu Nabi ini bukan menang. Pemujamun jemaah Saudi. Yang kejadian saat ini 1440 tahun yang lalu Rasul sudah paham. Maka ada hadis, umatku nanti akan seperti ini, umatku nanti akan seperti itu. Paham Rasul, tahu, tapi tetap diangkat tangannya. Satu. Yang kedua, dalam kehidupan ini hamba Allah, makhluk Allah yang lidahnya, yang mulutnya tidak pernah mengunyah benda haram, tidak pernah menggigit barang-barang haram, perutnya tidak pernah terisi dengan benda haram. Hanya satu makhluk Allah, Nabi dan Rasulnya, Nabi Muhammad. Nak pernah kita mang benda haram dalam tubuh. Tapi ini beliau angkat tangan kepada Allah, beliau minta kepada Allah, "Ya Rabb, Allahumma rizukna halalan tayyibah." Padahal dijaga oleh Allah, maksum, terhindar daripada benda-benda haram. Tapi gelakeng, "Ya Allah, nujuk kolong rezeki yang halu, Nabi kolong rezeki yang God." Ada hana gelakeng kengkan engkau God, bijamin Allah. Luar biasa, ringan sekali tangan seorang Rasul. Yang ketiga, dalam dunia ini makhluk Allah, hamba Allah yang sudah ada rekomendasi syurganya Allah, satu orang, Nabi Muhammad.
Rasul kita. Yang najaminan Allah syurga Rasul. Dalam hadis kudusi, ya Muhammad laka jannati walam yuklak alaik. Muhammad, untukmu syurga, tidak akan pernah dikunci syurga untukmu wahai Muhammad. Tahu Rasul dia dijamin syurga oleh Allah, tapi dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa itu yang paling sering dibaca dalam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Syariatnya, kalaupun Rasul tidak mendoa, syurga akan jamin engkau. Syurga akan engkau. Tapi gelage, kenapa dengan kita yang sadar rezeki kita merosot tapi berat ini tangan terangkat, yang sadar kita utang sudah menumpuk tapi berat tangan ini terangkat, yang sadar kita punya berbagai macam masalah, problem keluarga, ribut suami dengan istri, tapi begitu berat tangan terangkat. Engkau dah buat no? Engkau beledro tu yang baca, gop yang baca. Dah buat. Sedikit saja panjang imam itu baca doa, yang kamlai dengku itu. Atau sedikit saja lambat doa imam itu yang kameri mehmoh tu. Artinya doa itu memang singkat, doa itu memang ringan dalam pandangan, dalam anggapan, tapi berat orang melakukannya. Andaikan semua umat Nabi Muhammad mau angkat tangan, sang kehidupan tengok lagi nyongko. Tapi justru karena berat. Maka sisa Ramadan 10 hari lagi, 9 hari lagi, gunakan Ramadan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya doa itu, Rasul mengingatkan kita, jangan pernah lupa di setiap selesai salatmu, ringankan tanganmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ayahanda sekalian, kadang-kadang memang batamu doa. Hana galak dah baca kerot. Kadang hana ada pula kenyonya nengko. Ada manusia kadang-kadang jarang berdoa, ketika satu kali dia ingin angkat tangan, betul dia itu gugup, tidak tahu mau berdoa apa. Hana ada pula ke. Pulang ke masa Aceh ni citah ke tahun tu. Yang hantar berdoa barakon, cibut jara, ciduk nu berdoa ke masa Aceh, nyambit itu tentang hana putra pun dah ke. Hana pula ke engko. Itu saking tidak pernah. Maka kalaupun kita kadang-kadang berat lidah untuk berucap, aminkan saja punya orang. Doa gop engkau. Tanya tukang amin. Kan bandua tu merempok. Ketika imam baca doa, itu nyobek tengok tu. Tinggal tabut jara, anak tak baca tanya. Tinggal kita amin. Cuman yang harus diperhatikan, ketika imam baca doa, orang lain baca doa, mohon maaf, kadang-kadang ada doa orang lain ditolak gara-gara aminnya kita yang salah. Ya kok bahaya engkau. Sayang imam baca doanya beralun-alun, irama cukup laga. Kadang-kadang dia berurai air mata baca doa, ditolak doanya mentah-mentah oleh Allah gara-gara amin makmumnya yang salah. Kan menang kejadian nunggu umat Nabi Musa gusai oleh Allah Ta'ala, suruh pulang mereka Musa semuanya gara-gara awaknya mendung doa-doa ke hana lungtung biwa nunggu oleh Nabi Musa. Andai kata kita tahu Allah putra ke pegah yang tengah duduk dalam masjid gekun bat nunggu imum kayu awaknya ke dia mendung ke mendoa sira ke mendung. Kadang-kadang boleh jadi kita salah dalam amin, maka doa imam itu ditolak Allah. Sebab jamaah itu satu paket. Imam dan makmum mulai dari salat sampai zikir sampai doa itu satu paket. Cukup ayahnya. Pak biasa salah, engkau amin. Amin yang betul, amin seperti dalam salat. Amin. Nyan yang nyo amin niku. A nya mad badal, min nya mad aridi disukun. Tapi bak doa kakon menang. Bak sembahyang kanyo, bak doa katung ayat niku. Amin. 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 Yang tengok-tengok tu, amin. Amin. Ya negala. Apa artinya amin? Aman. Tenang makna. Berapa tahun sudah kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku panjang umur, atau berikan kami panjang umur. Amin. Dijawab oleh Allah Ta'ala, aman. Ya Allah, berikan kami rezeki, aman. Ya Allah, berikan kami kesehatan, aman. Maka aman terus kehidupan kita. Apa lagi yang tapi-tapi engkau? Gafin tapi-tapi sebab kita aman dengan miskin.
Sakit habis-habis sebab kita aman dengan sakit. Bodoh selalu sebab kita merasa aman dengan bodoh. So yang merasa aman, amin kita salah. Maka Allah menganggap engkau aman dengan miskinmu, maka silakan miskin terus. Engkau aman dengan sakitmu, silakan sakit terus. Salah amin. Yang nyo istajib doaana, amin. Atau muyahana patih nutuka siga, wate sembahyang dengan tong. Waladdallin, amin. Menanci soot segala sembahyang tu. Nyo gegisa dong imum. Tapi hana. Karena memang betul dalam salat medeng ku, betul tajwid ni, betul makhraj ni, tapi dalam doa ka salah itu yang. Saya pernah tanya ke jamaah. Whatever, pujud manurung geroh gesoot, amin. Padahal dah murna kali lah. Murna Quran sudah, belajar tajwidnya sudah. Tapi pakai nanti doa roh gesoot menan. Dijawab oleh jamaah gara-gara tunggu imum. Gara-gara urung baca engkau. Tapi alhamdulillah imam-imam kota tidak lagi engkau. Pimpin jauh kampung tiga-tiga. Tempat lumpi urung kampung tak pakai haju. Pimpin jauh kampung tiga-tiga pasti tunggu imum mentang menang cara baca doa engkau. Horat salah tunggu imum. Ternyata gara-gara getegan doa ba ujung, mutegan amin tanya makmum engkau. Min sakhatika wanar. Kau payah menan engkau. Kau menang rata-rata tapi tidak imam-imam kota kita yang mudah-mudahnya kaget ke baca doa lagi ke baca surah lam sembahyang begitu doa mereka mengat kita jawab terbawa alunan iramanya ngan amin tanyo amin amin pimnya sama dia kampung hanang wanar ya arhamar rahimin amin amin adi mutugam doa tunggu imum mutajo amin tanyong lon tanyong bangku imum pakan harus tegan kata hana tegan ni nan nunggu secara tajwid jika hana tegan mbak tanya mari tu kau mana tegan nunggu paling panjang kami nyo 6 harakat 6 nyo 2 mendang kepuja je tak teman jawab le tunggu imum munyo hana tegan hai jawab amin cip payah tegan itu betul nan nunggu lagi tunggu imum pegang musuh sare baca doa kan nyahana orang jawab sare musuh ya arhamar rahimin min sakhatika wan nar dengar dah pada dah doa amin go orang yang ba urang pakahana doa mamunyo sare kahana gedegan kenapa enggak dijawab amin dijawab le urang makmum miliknya kamu hana mutupat pat abe. Ternyata hana ketanda doa. Pat habis doa hana mupat. Baru ketanda doa kabeh bu mujungkat gedung imung baca. Oh kabeh. Cukeh ngan ke samping. Kata amin kabeh doa. Gara-gara kita tidak paham di mana doa itu habis, berapa banyak amin yang kita lewatkan dalam satu doa. Kolong ko. Allahumma ighfir lana amin dhunubana amin waliwalidayna amin kama rabbayana saghira amin padumbo amin kalewat ngku kan tok dia tanda bak biasa ke piyuh ngimum kama rabbayana saghira amin Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhshurna bil iman. Kadang-kadang imam kan tidak berhenti. Hana kepiyuh gua wakaf getrek nafas-nafas lain hana gara-gara hana kepiyuh ni ka hana amin nunggu kan. Pajan baru ta amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Berapa potong amin sudah lewat nunggu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka amin wal jannah amin wa na'udzu bika amin min sakhatika wan nar amin. Hana tanya kenapa tidak? Kita tidak paham sebenarnya doa yang empat habis le. Doa hana pakai ayat tunggu. Moi sa moi dua moi le moi put hana tanya doa mu tulis haju. Patakun amin kira-kira ba atut yang kami memang harus tak amin hana getegan nung imum hana tajawum getegan salah amin tanya semua kita salah kan mandung dia salah angku imum bika salah imam bika salah yang benar sekarang adalah imamnya cari ilmu imam yakin dong jika urung mu ilmu makmum sekarang cari ilmu maka inisiatif Walid Mulyadi Kantri yang ceramah beliau tidak lagi baca doa dengan bahasa Arab. Ngepesan bak kamu baca doa dengan bahasa Aceh. Pakan bahasa Arab.
Umpah trip kata baca doa bahasa Arab itu odan. Hana kata urung ku sengap ku. Sang butoi lagi ganyan begat. Tengok hana ada tepat. Bit tak selidiki urang kampung tak pudu ke tak baca ada doa pat habis. Yang nang depan ku. Yang tanda-tanda yang kaim-kaim ku dengar nyang ku ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ataina min ba ujung nyang kabeh doa. Lebih ni banyak hana tanda ku. Maka betul bacalah doa dengan bahasa Aceh. Mungkin ini etika yang terakhir dan pegah cik sabah tu etika menyomu doa dengku berjaro. Ini etika. Bagaimana cara mengangkat tangan? Banyak sekali riwayat Rasulullah tentang mengangkat tangan, tapi yang paling masyhur banyak referensi dipakai adalah angkat tangannya Nabi ketika salat istisqa. Tinggi sekali Bapak. Ya etno gebut. Sampai-sampai putih ketiaknya nampak. Mati kemanyang etno nunggu. Dua telapak tangannya itu tepat di wajahnya Rasulullah. Ike. Maka kan mana buat jarau tuan. Di depan wajah kita. Riwayat menyebutkan Nabi melihat ke atas. Ada riwayat menyebutkan Nabi melihat ke telapak tangannya. Pakal tak riwayat karena makmum hana yang kalan Nabi ho geu. Paling-paling tanya tak kalan ulai ke sangat. Oh berat watu menjangak. Berarti geu watu yang kan dengku geu yup. Menyokan atas telapak jaro maka watu. Itanya datang doa hoyan tak wujud. Mau tengok ke atas pun boleh, mau tengok telapak tangan kita pun boleh. Tapi angkat tangan itu yang tinggi. No tak jaro. Nyohi urung melake. Nyo jaro tu pa budu unggu. Budu atu pa nya ndak betul tat amin pisang ham saningun. Bot aju bemayang. Jangan merasa capek dengan tangan yang kita tinggi angkat. Jangan merasa letih, jangan merasa lelah. Sebab Allah itu zat yang tidak pernah letih dan tidak pernah lelah memberi rezeki dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan ayahanda sekalian, Ramadan tinggal 10 hari lagi. Kalau Rasul menjamin dalam bulan Ramadan itu tidak ada doa yang ditolak. Metengah taduknya pijut. Tamu doa. Tidak mesti, tidak harus doa itu setelah salat. Tengah tajak tamu doa. Tengah taih tamu doa. Tengah taduk tamu doa. Yang baik le tat pegah haba pulain. Yang le haba doa. Yang bermanfaat kepada kita, hidup kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Maka seberapa bebas kamu mau, lantunkan saja kepada Allah. Hana bosan ke dengar aku. Teribak rek dan tamu doa. Tidak bosan Allah. Getem dengar. Curhat itu lebih disukai lah. Pegah abang Allah Ta'ala bercurhat. Baik langsung to the point. Allah tidak suka. Yang dalam kitab Ihya disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa dengan manusia kita mau curhat? Coba tengok orang ketika minta utang kepada ngon ke bak gejak barakan gak leke kahana langsung leke peng. Dia geduk umur 4 lah ke pegah abah trip kata hana tawa kampung. Awaknya kaitnya tanya kata kampung tak ingat ke kata sijum dah pegah abah bau ujung takun nak kemudahan nak leher tu ribe. Sijum kata pegah abang ku baru bau ujung leher tu ribe ku. Tanuk pegahana sijum kata puja-puja. Tanuk pegahana memang hai bayu le tapi gejok pakon karena kat sijum dah pegah abah. Ada taduk mencelek nengku ka mana ni je. Foto draw ni dia hana thot tajuk beteren. Ikamo mudang aki mekap igo. Thok keduk behe betul foto draw. Urang sigai kalan wajah nu dia fai. Anak payah tipek le pandu anak payah pe le baliho ngan kartu nama mentang foto yang nai nan langsung itu di 2 jam dah pegah abang ngan calek engku tapi dah puja ke wate tawah anak payah dalek kepi nak kita gecok jomplok putih engku pergam maka ngan Allah pun harus curhat paling singkat dengan Allah disebutkan dalam kitab sebutkan kemegahannya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghafur ya Rahim itu paling singkat engko tapi menyoek modal lain lagi Nabi ju kipan cara curhat dengan Allah sebutkan keluh kesah kita ya Rab lung memang urung bangai lung urung yang hana ilmu nyo sembahyang lung yang kalung pelaku memang kan sembahyang yang betul lung gap ruku ilang pilih ruku ya Allah gap sujud lung pilih sujud coba curhat seperti itu 1 jam kita curhat ba ujung takun ba Allah Taala ya Rab memang dup nam sagai tingkat ibadah long tapi netung ya Allah tijum tunggu kata curhat ba ujung takun netung gedung ya Allah. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan hendaknya bermanfaat pertama sekali kepada saya pribadi dan kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita semuanya hadirin hadirat yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.